Indosat Uridu dan Tri Indonesia melangkah bersama dengan bersatu untuk menjadi kekuatan baru. Dengan jaringan yang semakin luas, Indosat Uridu Hutchison bersatu untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak Ibu dosen sekalian dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Kusuma dengan NIM belakang 015 dari Manajemen Pengambilan Keputusan kelas I. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait case PT Indosat Uridu Hutchison Tbk yang merupakan perusahaan hasil merger dari Indosat Uridu dan juga Tri Hutchison. Oke, sebelumnya kita akan masuk kepada company profile. Nah, seperti bagian yang telah saya gambarkan berikut, diketahui bahwasanya PT Indosat Uridu Hutchison adalah hasil gabungan ataupun merger dari dua perusahaan, yaitu PT Indosat Uridu dan juga PT Hutchison Tri Indonesia, di mana kedua perusahaan ini bergerak pada bidang penyediaan layanan jasa telekomunikasi atau service provider seperti itu. Nah, mereka bakal menjajakan kerjasama terkait merger pada bulan September tahun 2021 dan resmi bergabung menjadi nama baru yaitu PT Indosat Uridu Hutchison Tbk pada 4 Januari 2022 dengan saham mayoritas dipegang oleh PT Indosat Uridu dan mayoritas kedua dipegang oleh PT Hutchison Tri Indonesia. Nah, sebelum itu kita perlu masuk ke materi secara singkat terkait konsep dasar pengambilan keputusan. Nah, saat kita melakukan pengambilan sebuah keputusan, akan ada dua dampak yang bisa dihasilkan, yaitu adalah good decision dan juga bad decision. Good decision mengarah kepada keputusan yang sepenuhnya itu telah dipertimbangkan terkait latar belakangnya, tindakan alternatifnya, tujuan, dan juga kemungkinan konsekuensi yang akan dihadapi, termasuk dalam good decision. Sedangkan bad decision atau keputusan yang buruk adalah keputusan yang dibuat secara irasional atau tidak masuk akal dan termasuk tindakan yang ceroboh seperti itu. Nah, sehingga dapat kita ketahui untuk melakukan pengambilan keputusan yang baik perlu untuk memeriksa seluruh prosesnya secara rinci atau detail dan melihatnya sebagai sebuah proses jangka panjang. Kita melihatnya adalah maju ke depan sebagai jangka panjang, bukan untuk saat ini saja, tapi untuk masa yang akan datang. Lalu selanjutnya, oke, kita akan masuk ke analisis alasan merger Indosat Uridu dan Tri. Ada 5 alasan mengapa mereka melakukan merger. Yang pertama itu adalah sinergi operasional dengan bergabungnya dua perusahaan dengan sumber daya yang sama, yang mirip, karena dua-duanya bergerak pada bidang penyediaan layanan telekomunikasi, otomatis akan ada sinergi operasional atau penyelenggaraannya seperti itu. Kenapa? Karena sama-sama punya sumber daya yang sama, seperti itu. Nah, sama-sama memiliki sumber daya yang sama, otomatis mereka akan secara tidak langsung melakukan penghematan biaya. Akan ada penghematan biaya yang biasanya harus menyediakan secara manual, sekarang bisa bergabung bersama. Bisa bahkan optimalisasi seperti itu. Selanjutnya adalah juga agenda digitalisasi. Nah, pemerintah Indonesia saat ini selalu menggenjot mengenai digitalisasi di industri 4.0. Dengan penggabungan dua perusahaan telekomunikasi ini, otomatis juga menggenjot industri telekomunikasi digitalisasi di Indonesia. Nah, dengan penggabungan dua perusahaan Indosat Uridu dan juga Tri, secara tidak langsung akan memberikan dampak kepada pelanggan atau customer berupa apa? Jaringan dan juga kualitas yang semakin baik. Kenapa? Yang dahulunya mereka bersaing satu sama lain, ini mereka bergabung, otomatis setiap kekurangan akan saling ditutupi. Dari kelebihan juga akan saling melengkapi, seperti itu. Dan yang terakhir, harapan dari akhirnya adalah Indosat Uridu dan Tri ini akan menjadi perusahaan telekomunikasi kedua terbesar di Indonesia setelah plat merah, yaitu Telkomsel. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada beberapa dampak dari merger. Yang pertama itu ternyata setelah merger ada beberapa gerai baru yang bisa dibuka di sejumlah wilayah di Indonesia, terlebih di wilayah Pekanbaru, Riau. Nah, ternyata dampak dari penggabungan perusahaan ini bisa membuat apa? Gerai baru.
untuk menjadi pelanggan lebih optimal. Lalu juga ada peluncuran program generasi happy yang bekerja sama dengan Najwa Shihab untuk apa? Mengkampanyekan melek digital di generasi Z Indonesia. Nah, melek digital ini berkaitan dengan agenda apa? Digitalisasi oleh pemerintah. Perusahaan ini mendukung. Lalu apa? Integrasi jaringan Indosat dan Tri pada awal tahun Januari hingga sekarang sudah berjalan 50%. Nah, apabila integrasi ini berjalan hingga 100%, otomatis akan memberikan dampak yang luar biasa kepada pelanggan dan juga kepada perusahaan. Berupa hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya. Akan tetapi, ada satu hal yang saya garis bawahi di sini adalah adanya pemutusan hubungan kerja terhadap 300 lebih karyawannya dengan alasan efisiensi. Dan juga mereka diberikan kompensasi sebanyak 75 kali dari upah mereka. Nah, mungkin beberapa dampak ini bisa kita simpulkan. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Tapi apabila kita kembali pada materi sebelumnya, bahwa kita harus bisa melihat nih sebuah hasil atau sebuah pengambilan keputusan itu baik atau buruk itu bisa lihat dari periodenya. Kita berpikir jangka panjang. Nah, beberapa hal ini adalah termasuk good decision pada periode jangka panjang. Termasuk integrasi ini akan berdampak jangka panjang dan juga PHK. Kenapa PHK? Perusahaan memiliki alasan untuk melakukan efisiensi. Nah, efisiensi ini ke depannya akan lebih bermanfaat untuk masa depan daripada masa sekarang. Seperti itu. Dan mereka sekarang, mereka telah melakukan kompensasi membayar 75 kali dari upah dari karyawan yang di PHK. Oke, ini ada beberapa lingkungan saat pengambilan keputusan. Yang pertama ada decision making under certainty, di mana ini pengambil keputusan orangnya itu mengetahui dengan pasti setiap konsekuensi dari pilihan yang dia ambil. Nah, lalu kedua ada decision making under uncertainty, di mana ada beberapa kemungkinan hasil untuk setiap alternatif pilihan dan membuat keputusan itu nggak paham, tidak mengerti apa probabilitas dari berbagai hasil yang ada. Dan yang terakhir adalah decision making under risk atau di bawah risiko. Ada beberapa kemungkinan hasil untuk setiap pilihan alternatif dan membuat keputusan itu tahu setiap probabilitas terjadinya hasil. Nah, ini kita akan masuk ke analisis lingkungan pengambilan keputusan di perusahaan PT Indosat Ooredoo Hutchison. Nah, sebelum melakukan merger, diketahui bahwasanya Tri, salah satu perusahaan yang akan melakukan merger dengan Indosat itu mengalami kerugian yang cukup besar di kuartal 1 sampai kuartal 3 tahun 2021 sebesar 3,95 triliun. Dan ternyata angka ini tuh naik daripada tahun sebelumnya itu tahun 2020 sebesar 3,66 triliun. Melihat hal ini seharusnya perusahaan itu tidak melakukan merger. Akan tetapi kedua perusahaan baik itu Indosat dan Tri bersepakat untuk melakukan merger. Kenapa? Mereka percaya bahwasanya hal ini akan berdampak pada yang akan datang atau jangka panjangnya lebih baik daripada yang sekarang. Mungkin rugi sekarang, tapi dampaknya akan lebih terasa pada jangka panjang seperti itu. Ada efisiensi di sini, kata kunci adalah efisiensi. Mereka yakin dengan hal ini akan ada efisiensi. Sehingga dari beberapa kondisi tersebut bisa kita ketahui bahwasanya perusahaan itu mengambil keputusan di lingkungan yang decision making under risk atau mengambil keputusan di bawah risiko. Risikonya adalah mereka tahu kalau dia rugi, mereka tetap berani untuk mengambil keputusan karena apa? Karena di masa depan mereka percaya untuk bahwasanya akan ada efisiensi dari penggabungan dua perusahaan ini. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.